Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Bertemu kembali bersama Bapak pada pembelajaran kita kali ini di tema 8 subtema 1 pembelajaran 1. Yang mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, coba diperhatikan fakta-fakta apa saja yang dapat ditunjukkan dari gambar tersebut. Ya, benar. Pada gambar tersebut menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan, dan gambar yang di bawahnya menunjukkan anak-anak yang sedang menanam bibit tanaman. Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan manusia. Salah satu unsur utama lingkungan adalah air. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan di bumi. Apa sajakah manfaat air? Ayo kita coba baca teks yang berjudul "Demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan 15 km". Demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Bato Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Woborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Woborobo sangat membutuhkan air dan mengharapkan bantuan pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, setelah kita membaca peristiwa itu, peristiwa apa saja yang terdapat pada bacaan tersebut? Mari kita lihat peta pikiran berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Woborobo, Kecamatan Beta Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Woborobo terletak di dataran tinggi. Di dataran tinggi itu air tanah sulit untuk didapatkan. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi air bagi makhluk hidup? Yang pertama, fungsi air bagi tanaman. Bagi tanaman, air digunakan dalam proses fotosintesis. Kemudian yang kedua, fungsi air bagi hewan, yaitu yang pertama untuk minum, kemudian untuk membersihkan diri, kemudian tempat hidup bagi hewan air. Kemudian selanjutnya fungsi air bagi manusia. Nah, bagi manusia
Yang pertama yaitu jelas untuk minum, untuk memasak, kemudian membersihkan diri, kemudian untuk mencuci bahan makanan. Nah, itu beberapa contoh dari manfaat air bagi kehidupan kita. Nah, sebagai tugas, kalian bisa menambahkan beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian sudah paham kan betapa penting dan vitalnya air bagi kehidupan makhluk hidup, ya. Jadi mari kita bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita agar keberadaan air bersih di sekitaran kita bisa selalu tercukupi. Baiklah anak-anak, sudah waktunya istirahat. Kalian boleh istirahat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.